Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI LCD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita terus alami perubahan di dalam Tuhan setiap hari dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Sekali lagi 1 Korintus 7 kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dalam nama Yesus, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan hari ini saya berikan judul single. Ya. Mari kita akan mempelajari firman Tuhan hari ini bersama-sama. Kita mengucap syukur bahwa ada berkat firman Tuhan bagi kita semua melalui renungan firman Tuhan ini. Terlebih dahulu kita akan mau observasi bersama-sama ayat ini. Nah, dalam perikop ini Bapak Ibu, Rasul Paulus menjawab beberapa hal yang diajukan oleh jemaat di Korintus tentang perkawinan atau pernikahan. Nah, dalam jawabannya ini Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa tidak mengapa, bahkan adalah baik untuk tetap hidup lajang asalkan mereka mempunyai karunia untuk menahan diri, menguasai diri, dan pada saat yang sama mereka juga dapat menjaga kesucian diri mereka. Nah, dari hal ini Rasul Paulus memberikan peringatan agar orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan, yang pertama menghindari semua kesempatan yang akan mendatangkan dosa percabulan. Kemudian Rasul Paulus juga memberikan peringatan untuk menjauhkan diri dari semua keinginan daging. Dan juga Rasul Paulus menasihati untuk tidak boleh melakukan dan melibatkan diri dengan hal-hal apapun yang mengundang nafsu berahi atau nafsu seksual. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus menyarankan tentang perkawinan atau pernikahan ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa perkawinan atau pernikahan ditetapkan sebagai senjata, ya seperti senjata untuk melawan percabulan. Maka dari itu adalah baik jika seseorang itu kawin atau menikah daripada binasa karena hawa nafsu atau keinginan kedagingan percabulan. Nah, jadi untuk mencegah dosa percabulan atau nafsu berahi tadi adalah baik jika setiap laki-laki mempunyai istri dan perempuan juga mempunyai seorang suami sendiri atau singkatnya adalah menikah. Ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki. Nah, dan tidak hanya menikah saja tentunya, tetapi juga ada kewajiban di mana mereka harus saling setia terhadap pasangannya masing-masing, terhadap suami istrinya masing-masing. Dan jika mereka sudah menikah, hendaklah mereka saling memenuhi dan melaksanakan kewajibannya sebagai sepasang suami istri yang sudah diberkati oleh Tuhan, diteguhkan di dalam Tuhan dan sesuai dengan ajaran Tuhan. Serta kemudian juga saling memperhatikan satu sama lain, memperhatikan kepentingan satu sama lain juga. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu yang bisa kita kemudian dapatkan dari ayat ini, observasinya. Dan kemudian untuk interpretasinya dari firman Tuhan dan pengajaran Rasul Paulus ini, pelajaran apa yang dapat kita terima? Sebelumnya ada satu pertanyaan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saudara-saudari pernah mendengar kata single ya? Kata dalam bahasa Inggris ini memiliki beberapa arti ya, seperti tunggal, satu, masing-masing, dan juga pengertian lajang. Nah, kita banyak mengenal kata ini sebagai sebutan bagi seseorang yang belum memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis, misalnya belum pacaran atau belum menikah. Nah, tentang hal single ini ternyata Rasul Paulus pernah membahas dan menjelaskannya kepada jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus mencatat dalam suratnya ini adalah baik bagi orang-orang lajang, entah mereka yang belum pernah menikah, mereka yang belum menjalin hubungan asmara, atau mereka yang sudah ditinggal oleh pasangan karena meninggal dunia. Ya, adalah baik bagi mereka ini untuk tetap tidak menikah atau menjalin hubungan asmara lagi. Nah, keadaan melajang bukanlah hal yang harus diremehkan.
memperlakukan pria dan wanita yang lajang lebih rendah daripada orang-orang yang sudah menikah atau orang-orang yang sudah menjalin hubungan, berarti melupakan dan juga memandang rendah tokoh-tokoh penting dalam Alkitab, sama seperti Yeremia dan Paulus yang juga tidak menikah. Nah, tetapi kita melihat bagaimana lajang itu juga sebenarnya bukan sesuatu yang salah, sesuatu yang dosa, melanggar hukum Tuhan, tidak. Ya, namun melajang seumur hidup memang bukanlah tuntutan Tuhan bagi semua orang. Ya, Tuhan pun ingin manusia juga memiliki keluarganya masing-masing. Rasul Paulus menjelaskan bahwa mereka yang tidak dapat mengendalikan diri, ya, harus mencari dan mengusahakan pernikahan daripada dia terbakar oleh hawa nafsu, khususnya hawa nafsu terhadap lawan jenis. Jadi adalah baik untuk menikah, ya, jika tidak dapat menguasai diri, ya, daripada kemudian mengakibatkan perbuatan dosa dalam kehidupannya. Jadi jika orang Kristen lajang, ya, kemudian memiliki hasrat yang kuat untuk hubungan asmara dan mohon maaf keintiman seksual, solusinya bukanlah memulai hubungan seksual di luar nikah, tetapi menikahlah terlebih dahulu, ya, diberkati di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan bahwa aktivitas seksual pantas dan disucikan hanya dalam ikatan pernikahan yang kudus di dalam Tuhan. Orang Kristen yang masih lajang namun memiliki hasrat yang kuat juga untuk hubungan asmara dan mohon maaf untuk keintiman seksual adalah baik untuk menikah supaya kemudian tidak jatuh ke dalam dosa-dosa percabulan dan juga perzinahan. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa adanya hasrat atau ketertarikan seksual pada seseorang itu bukanlah sesuatu yang buruk. Ya, Rasul Paulus tidak menjelaskan hal yang demikian. Tetapi yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah bahwa mereka yang tidak dapat mengendalikan hasratnya, mereka lah yang harus menikah, lebih baik menikah, ya, kemudian memiliki pasangan, ya, istri atau suami yang kemudian menjadi pasangan hidupnya dan bersatu di dalam Tuhan. Namun Rasul Paulus juga tidak membenarkan jika ada seseorang yang gagal mengendalikan hasrat tersebut. Karena orang yang gagal mengendalikan hasratnya itu pasti akan jatuh ke dalam dosa, yaitu tadi dosa percabulan dan dosa perzinahan. Jadi di sini Bapak Ibu pada intinya kita belajar bahwa yang pertama, keadaan melajang bukanlah hal yang harus diremehkan atau direndahkan, ya, atau dikucilkan dan dipertanyakan. Dan juga kita belajar bagaimana tetap melajang itu pun bukan sesuatu yang dosa atau melanggar hukum Allah. Ya, jadi single, ya, atau bahasa anak sekarang jomblo itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang dosa, dan juga bukan sesuatu yang harus diremehkan dan direndahkan. Dan juga di sini kita belajar bagi yang lajang atau yang single adalah lebih baik untuk menikah jika tidak mempunyai karunia untuk menahan diri. Jadi supaya tidak jatuh ke dalam dosa percabulan, lebih baik menikah, ya. Kemudian berdoa kepada Tuhan dan kemudian juga berusaha mendapatkan pasangan hidup. Nah, kemudian aplikasinya apa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Apa respon dan tindakan kita tentang pembahasan ini? Yang pertama, jika kita masih single, jika kita masih lajang, jagalah kesucian dirimu dan harus mampu menguasai atau mengendalikan diri, menjaga diri kita untuk tidak masuk ke dalam dosa-dosa percabulan. Jika yang lajang atau yang single ingin menikah, ya, ini hal yang kedua Bapak Ibu, maka harus mencari nasihat dari pasangan yang sudah menikah di gereja, ya, saat mereka membuat keputusan tentang pernikahan. Jadi ini bisa menjadi seperti referensi bagi kita, ya, pedoman juga bagi kita, pelajaran bagi kita untuk kita bagi yang lajang atau single yang akan masuk ke dalam dunia rumah tangga. Dan pelajaran aplikasi apa yang selanjutnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu bagi yang sudah menikah atau yang sudah menjalin hubungan asmara, harus kemudian juga menghargai, menghormati yang masih single atau mereka yang masih lajang, ya. Harus saling menghormati apapun keadaannya. Walaupun kita sudah menikah atau umur pernikahan kita sudah lama, kita sudah punya pasangan dan ada orang lain yang belum, tetap harus saling menghargai, harus tetap saling menghormati. Tidak kemudian
kesinggelannya atau kelajangannya itu dijadikan sesuatu untuk merendahkan atau diperbicarakan dan lain sebagainya. Tentunya Tuhan tidak menginginkan hal-hal yang demikian. Tuhan ingin kita kemudian saling menopang satu sama lain, saling mendoakan yang terbaik satu sama lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami menjaga kesucian diri kami dan terus hidup, yang menjalankan kehidupan kami sebagaimana mestinya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan arahan dan petunjuk kebenaran-Mu. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Sade Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Tuhan memberkati keluarga GPD Sade Magelang dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.